Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part yang kedua mengenai unsur, lambang unsur, dan persamaan reaksi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai partikel materi. Ya, melanjutkan yang tadi sebelumnya. Nah, partikel materi dibedakan menjadi 3. Ada atom, molekul, dan ion. Ya, partikel materi dibedakan menjadi 3. Atom, molekul, dan ion. Nah, pernahkah kamu mendengar istilah atom? Pasti kalau yang kalian bayangkan kalau atom apa ya kira-kira ya? Bom atom kah? Kacang atom kah? Nah, biasanya kalau orang mengira kalau atom itu adalah bom atom ya. Yang sering sangat terkenal adalah bom atom. Kemudian kacang atom. Ya, apakah semua bentuk atom itu selalu bulat? Belum tentu ya. Walaupun seperti penampakannya kalau kayak kacang atom itu bulat, ada isinya gitu ya. Tapi dalam kenyataannya memang seperti itu, tapi tidak mendekati, hanya hampir mendekati saja gitu ya. Nah, pencetus dari teori atom sendiri namanya adalah Demokritus. Menurut Demokritus, materi di alam semesta tersusun atas partikel-partikel yang kecil. Tapi pada masa itu Demokritus tidak membicarakan atau menyebut mengenai atom. Siapa yang menyebut pertama kali mengenai istilah atom? Yaitu bapak atom kita, John Dalton. Ya, menurut John Dalton, ya, setiap materi terdiri dari atom-atom. Jadi zaman dulu itu belum ada simbol-simbol seperti pada zaman sekarang. Contohnya kalau oksigen itu kan simbolnya kalau sekarang O besar. Tapi kalau zaman dulu disimbolkan dengan gambar seperti ini, bulat gitu ya. Kemudian sulfur belerang ya, itu simbolnya seperti ada garis tambah gini ya. Nah, kalau sekarang kan hanya S saja, S besar. Dan seterusnya ya. Karbon ini biasanya, nah dia diberikan warna kayak gitu ya. Nah, menurut Dalton atom adalah bola pejal yang padat ya. Jadi ini menurutnya ya, menurut beliau postulatnya ya. Nah, ini simbol-simbol elemen yang dituliskan oleh John Dalton. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dipecah lagi. Ya. Kemudian, tapi walaupun atom itu merupakan partikel terkecil dari sebuah materi, tapi dia masih memiliki subbagian. Ya, ada 3 subbagian pada atom. Yang pertama proton. Ya, yang bermuatan positif, proton, positif P ya, neutron, netral N, dan yang bermuatan negatif atau yang mengelilingi inti atom ya. Jadi di inti atom nanti ada proton dan neutron ya. Sedangkan yang mengelilinginya adalah elektron atau simbolnya E. Kalau neutron simbolnya N dan proton simbolnya P. Proton P positif, neutron netral simbolnya N, dan elektron negatif simbolnya E ya. Kemudian kita lanjut ke molekul. Molekul adalah ikatan beberapa atom atau lebih. Jadi kalau ada 2 atom atau lebih yang berikatan, maka disebut dengan molekul. Molekul sendiri dibedakan menjadi 2, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur terbentuk dari atom-atom yang sama. Contohnya, hidrogen bertemu dengan hidrogen. Maka dia akan menjadi H2, disebut dengan molekul unsur. Kalau molekul atau unsurnya itu sama, unsur-unsurnya sama, terbentuk jadi satu, maka namanya molekul unsur. Contohnya hidrogen, H2 terdiri dari 2 hidrogen. H2 terdiri dari 2 hidrogen merupakan molekul unsur. Tapi kalau misalnya ada H dengan O, H2O menjadi H2O atau air, maka ada 2 atom H dan 1 atom O merupakan molekul senyawa karena senyawa dari unsur-unsur yang berbeda. Ya, dia terbentuk dari atom
atau unsur yang berbeda. Ada oksigen, ada hidrogen. Berbeda dengan molekul unsur kalau sama, ya. Apakah hanya boleh 2, Bu? Tidak, boleh lebih dari 2. Misalnya H2O, berarti ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Berarti jumlah atomnya ada berapa? 2 ditambah 1, 3. Gitu ya. Oke. Ibu akan berikan contoh ya. Nah, kita lanjutkan ke yang rumus kimia terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke hukum dasar ya. Nah, rumus kimia terlebih dahulu. Rumus kimia, satu atom tunggal dapat dilambangkan dengan lambang unsur. Kecenderungan atom-atom untuk membentuk molekul atau ion menyebabkan suatu notasi yang disebut dengan rumus kimia. Rumus kimia, suatu zat memuat informasi tentang jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atomnya. Ya, di sini contohnya adalah H2, 2-nya angkanya kecil ya. S besar, O besar, dan huruf 4 kecil. Berarti ada atom apa saja di sini, Nak? Atau ada unsur apa saja, Nak, di sini? Ada unsur H, hidrogen. Tadi ya, kita lihat dari SPU, H hidrogen. Ya, simbolnya H. 2, berarti hidrogennya ada 2. 2 itu apa? Harga indeks. Ya, berarti jumlah hidrogennya ada 2. S, lambang apa S? Sulfur atau belerang. Di sini tidak ada harga indeksnya. Berarti biasanya kalau tidak ditulis maka harga indeksnya adalah 1. Ya, biasanya tidak ditulis. Harusnya H2S1 ya, tapi karena 1 tidak pernah ditulis maka hanya ditulis S saja. S, berarti sulfurnya ada 1 ya. Kemudian O itu lambang apa? Oksigen. Ada berapa harga indeksnya? 4 yang mengikuti ya. Maka jumlah atom hidrogennya 2, jumlah atom sulfurnya 1, dan atom oksigennya ada 4. Paham ya? Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan lanjut ke part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.